dan pemekaran penggabungan ini harus terjadi secara alamiah, artinya harus muncul dari keinginan dan kemauan dari masyarakat. Pemirsa yang budiman di mana saja berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Dukung kami dengan like, subscribe, komentar dan share. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun, tidak seperti biasanya sebagaimana kemeriahan peringatan tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Peringatan tanggal 17 Agustus tahun ini sangat terbatas peserta pengikut upacara bendera di mana hanya 150 orang undangan. Hal ini disampaikan Kepala Biro Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Doris Alexander Rihi, MSI ditemui media ini di ruang kerjanya Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Memang tahun ini tidak seperti biasanya tahun-tahun sebelum terjadinya COVID-19. Peserta upacara hanya terbatas 150 orang dan dilakukan pun mengikuti protokol kesehatan, jelas Rihi. Selain kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Doris menjawab media ini juga terkait wacana pemekaran daerah otonomi baru di NTT. Tidak lain Doris mengatakan terkait wacana pemekaran sampai saat ini belum ada keputusan final dari Kementerian Dalam Negeri. Wacana pembentukan kabupaten baru atau kota di NTT sampai saat ini belum ada putusan final, tandas Doris. Doris pun menambahkan bahwa terkait pemekaran harus muncul dari dasar yakni kemauan masyarakat langsung. Tanpa itu maka jelasnya prosesnya akan terhambat bahkan tidak kesampaian. Selanjutnya ikuti dialog interaktif Bung Franco bersama Kabiro Pemerintahan Provinsi NTT. TV Info Rakyat dan News Daring dimanapun saat ini berada, terkait dengan pemerintahan di Republik pada umumnya, dan khusus untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pastinya banyak hal atau informasi-informasi edukasi yang belum diketahui secara publik oleh masyarakat. Kesempatan ini di samping saya telah hadir Bapak Kepala Biro Tata Pemerintah Provinsi NTT, Bapak Dr. Andus Doris Rihi MSI. Beliau akan hadir untuk memberikan pencerahan publik terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan khususnya lingkup sektor Prof NTT. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, terkait pencerdasan publik masyarakat NTT tentunya masih banyak hal yang harus tetap kita jalankan sebagai tugas pokok dan fungsi, ataupun juga bagaimana melekat dalam tugas kita bahwa edukasi itu tetap menjadi satu bagian urgensi yang harus tetap kita kembangkan terus. Masyarakat NTT pada umumnya sampai saat ini, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa rukun, damai, dan taat terhadap aturan atau segala macam sistem regulasi yang diberlakukan itu kita menjadi contoh atau teladan. Itu tentunya satu nilai positif yang saat ini kita miliki dan itu diapresiasi oleh banyak pihak. Bapak ditugaskan oleh pimpinan untuk menjalankan tugas khususnya di Biro Tata ini. Tentunya banyak hal atau tugas dan pekerjaan itu yang harus dilakukan. Strategi yang Bapak bangun dan kembangkan untuk tetap jalankan tugas itu seperti apa? Suara Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Franco dan teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di Biro Pemerintahan. Jadi nomenklaturnya Biro Pemerintahan, saya sendiri Kepala Biro Pemerintahan Doris Alexander Rihi, yang sejak 27 Juli 2019 dipercaya untuk membantu Gubernur di Biro Pemerintahan ini. Sejak masuk hingga kini, sudah 1 tahun lebih ini, tugas dan tanggung jawab dari Kepala Biro Pemerintahan dan seluruh staf Biro Pemerintahan adalah mendukung, memfasilitasi, mensupport Bapak Gubernur dalam hal perumusan kebijakan pemerintahan itu sendiri. Banyak hal yang telah dilakukan sesuai dengan tupoksi. Ada tanggung jawab untuk bagaimana memfasilitasi hadirnya DPRD, anggota DPRD kabupaten kota yang tahun lalu telah dilantik. Itu juga menjadi
tupoksi dari Biro PEM. Kami di sini memverifikasi semua data, surat yang masuk kami teruskan ke Bapak Gubernur untuk diterapkan untuk yang kabupaten kota untuk diresmikan. Sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kami memfasilitasinya dan kami meneruskan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan. Banyak tugas juga lain sebagaimana itu membantu untuk memkoordinir penyelenggaraan pemerintahan secara baik, harus mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga secara baik. Ada kegiatan besar yang dilakukan oleh Biro PEM sebagai koordinator, sebagai sekretariat untuk menghimpun semua laporan itu, seperti laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kesimpulan atau resume dari laporan tersebut wajib pemerintah daerah itu menyampaikan melalui media cetak elektronik kepada seluruh masyarakat. Itu juga sudah terselenggara dengan baik, dan pada waktu-waktu sekarang dari pihak Kemendagri telah turun tim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan laporan yang kami berikan itu kepada mereka. Selanjutnya juga Biro PEM juga membantu untuk menyediakan laporan keterangan pertanggungjawaban daripada Gubernur, dan kami juga berkoordinasi dengan bagian pemerintahan kabupaten kota untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyediaan LKPJ itu secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Biro PEM ada tupoksi yang melekat, yaitu bagian kesejahteraan rakyat. Ada tugas-tugas fasilitasi, kegiatan-kegiatan keagamaan, ada kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti upacara maupun sosial budaya lainnya. Itu menjadi tugas dari Biro PEM dalam hal ini bagian desa. Saat ini kita lagi menyemarakan HUT RI ke-75 ini dengan tema Indonesia Maju. Koordinasi secara administrasi untuk menyampaikan ke kabupaten kota agar mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020 ini kita harus memasang umbul-umbul dan bendera dan kita menyemarakan. Dan kita juga telah menyiapkan untuk upacara pelaksanaan upacara 17 Agustus 2020 ini di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur untuk tingkat pemerintah provinsinya. Dan sesuai dengan surat edaran Mensesnek RI, kita melaksanakannya dengan sederhana, minimal dan mengutamakan protokol kesehatan. Koordinasi pelaksanaan ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan pelaksanaan untuk dalam rangka maupun pada hari hanya 17 Agustus 2020 itu dapat berjalan dengan baik. Saya juga menyampaikan bahwa kami telah menjadwalkan untuk pada 14 Agustus Jumat nanti akan ada penyampaian pidato Gubernur kepada seluruh masyarakat NTT. Nanti waktunya akan disesuaikan dengan koordinasi dari Humas. Ada kemungkinan di sore hari. Pada kesempatan itu Pak Gub akan menyampaikan apa yang telah dilakukan selama 1 tahun ini, capaian yang bisa dilakukan, dan rencana apa yang akan dilakukan. Persiapan itu sudah bagus, dan tugas-tugas di Biro PEM tetap kita laksanakan sesuai dengan tugas yang diberikan, dan kami sangat bertanggung jawab. Dan metode-metode, cara-cara yang kami lakukan di sini tentu yang terutama adalah disiplin diri, disiplin kelembagaan, memahami tupoksi dengan baik, serta kami berusaha untuk menjamin di Biro PEM ini ada keterbukaan baik dalam tugas maupun kepada publik, sehingga teman-teman Pak Pengko jangan kaget kalau di meja saya sudah ada profil Biro PEM. Di dalam juga
sudah menyampaikan kegiatan dan program serta keuangan yang ada di Biro PM ini. Ini juga sebagai pertanggungjawaban publik bahwa apa yang dilakukan oleh kami tidak tertutup. Terima kasih. Baik, ini ada satu hal yang menarik, artinya selain dari kegiatan untuk 17 Agustus, tetapi juga ini masih melekat dengan tugas kita di sini, bahwa pernah Provinsi NTT diwacanakan untuk memikirkan beberapa kabupaten kota lagi, ya. Itu tidak salah untuk ada Nara, termasuk Kota Sika, lalu juga Amnatun, Molo, dan ada satu lagi yang Bantar, ya, daerah otonomi baru. Ya. Apakah ini perkembangannya sampai sejauh ini seperti apa? Artinya sejauh apa ketika bertugas di sini sesuai pengetahuan Bapak seperti apa perkembangannya? Ya. Baik, terima kasih. Saya sudah menghadiri rapat tentang ini 2 kali di Jakarta. Informasi persisnya bahwa hingga saat ini masih ada moratorium. Nah, jadi belum dimungkinkan untuk adanya pemekaran maupun penggabungan. Berbagai alasan telah disampaikan dari Kemendagri perihal mengapa moratorium itu terjadi sampai sekarang. Itu ada salah satu, misalnya masih banyak masalah yang ditinggalkan saat penataan yang dulu, sehingga hingga saat ini masih moratorium. Dan pekerjaan ini juga akan menjadi tanggung jawab dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai oleh Wakil Presiden. Dan hingga saat ini belum ada. Untuk NTT kemarin sudah disampaikan secara surat ke Kemendagri untuk pemekaran sejak tahun 2014 lalu itu sudah 8 daerah pemekaran baru termasuk Kota Sika itu sendiri. Dan ada satu yang di Manggarai tapi administrasinya belum disampaikan di Manggarai Barat. Itu tetap kami koordinasi terus dan hingga saat ini kami belum bergerak karena tidak diberikan peluang itu. Tapi hal pemekaran, penggabungan suatu daerah itu yang di fokus utama perhatian dari pemerintah itu adalah kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Dan pemekaran penggabungan ini harus terjadi secara alamiah, artinya harus muncul dari keinginan dan kemauan dari masyarakat. Pemerintah harus menjamin aspirasi masyarakat itu untuk dan kita teruskan di Kementerian Dalam Negeri untuk dikomunikasikan. Demikian, sampai saat ini belum ada petunjuk untuk adakan penataan daerah sebagaimana pasal 31 Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sendiri. Pemirsa, masyarakat NTT pada umumnya dimanapun saat ini Anda berada, ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, dialog singkat ini semoga bermanfaat dalam kaitan dengan bagaimana mencintai daerah ataupun mencintai negara dalam kaitan dengan hidup sebagai rakyat Indonesia, hidup sebagai rakyat NTT yang berbakti kembali kepada negeri itu sendiri. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Prengko.